Tes 1 2, tes 1 2. Nah, karena Bang Jep akan langsung gas ke alur dongengnya, jadi biar kalian kagak bingung, tonton dulu di part sebelumnya. Apalagi bagi kalian yang baru datang di channel ini, oke? Sang reporter yang selalu meliput sang MC kita langsung menjelaskan tentang Jing Jiu. Menurutnya, Nalan dapat digambarkan sebagai orang bijak dengan wawasan tentang segala hal. Sedangkan Jing Jiu disebut sebagai penguasa. Dia pun merasa khawatir di antara para non-evolver akan sulit menemukan orang yang bisa menghadapi Jing Jiu. Tapi sang reporter berharap Akademi Militer Elang Hitam dan Hansen akan mendapatkan hasil yang baik dalam pertandingan melawan Akademi Militer Pusat. Sedangkan itu, situs yang merasa tangannya sedang mengalami kesialan. Karena undian yang dia ambil malah akan mempertemukan timnya dengan Akademi Militer Pusat. Lalu di tempatnya sang MC kita yang tengah makan bersama Ayang Jianran, Jianran pun mengatakan bahwa tim Sen akan bertemu tim Jing Jiu di babak kedua. Terus kenapa? Tanya Sen. Jianran pun menceritakan bahwa tahun lalu dia memimpin tim untuk berpartisipasi dalam Liga Tangan Surga dan hampir masuk ke 16 besar. Itu adalah merupakan waktu terbaik bagi Akademi Militer Elang Hitam. Tapi sayangnya dia dan timnya dihentikan oleh Akademi Militer Pusat yang dipimpin Jing Jiu. Jadi Jianran meminta kepada Sen agar dendam ini harus dibalaskan. Jianran juga mengungkapkan kalau Sen dapat mengalahkan Jing Jiu, maka dia akan mengajak Sen tur pasangan mewah 4 hari 3 malam. Mendengar itu, Sen sangat bersemangat bisa tur pasangan dengan Jianran 4 hari 3 malam. Wah, bisa ngapain aja nih dengan Jianran, dan ini bisa membuat para penonton channel Bang Jep iri, apalagi Bang Jepnya. Lalu Sen langsung menonton pertandingan Jing Jiu. Menurut Sen, orang ini tidak punya kekurangan sama sekali. Mustahil untuk mengalahkannya langsung. Tiba-tiba gawai Sen bergetar. Ternyata orang yang menghubunginya adalah Tang dan Peng. Mereka menanyakan apakah benar Sen akan berpartisipasi di kompetisi memanah melawan Akademi Militer Pusat. Sen menjawab bahwa dia anggota jurusan memanah dan juga anggota tim akademi. Jadi tentunya Sen akan berpartisipasi. Lalu Tang pun mengungkapkan bahwa pertempuran Sen kali ini akan sangat sulit. Kau tahu kan kekuatannya, Peng? Jing Jiu bersekolah di Akademi Bangsawan yang sama dengan kami sebelumnya. Dia tidak lebih buruk dari Peng. Tang lanjut menjelaskan bahwa Jing Jiu dipindahkan ke Akademi Militer Pusat dan tidak punya kesempatan untuk bertarung dengan baik melawan Peng. Sekarang setelah gennya sudah mencapai maksimal, dia tidak pergi ke Suaka Dewa kedua, hanya untuk bersaing dengan Peng dalam pertempuran dewa berikutnya. Apa kau tidak merasa sedikit gugup sekarang? Tanya Tang kepada Sen. Sen pun menjawab dengan santainya bahwa dia tidak pernah berpikir kalau dia akan kalah, jadi tidak ada yang perlu digugupkan. Sedangkan Peng menyarankan kepada Sen bahwa Sen jangan pernah lengah saat menghadapi Jing Jiu, karena dia adalah pria berbakat dan pekerja keras yang pernah Peng temui. Mendengar ucapannya Peng, Sen pun berpikir seberapa mengerikankah orang itu sampai-sampai bisa membuat Peng mengucapkan kata-kata seperti itu. Siswa Akademi Militer nomor 1, sepertinya gelar yang bagus, jauh lebih baik daripada bigat. Setelah itu, Sin berpindah ke tempat Akademi Militer Pusat. Di sana ada Jing Jiu sedang menonton video aksi sang MC kita. Temannya pun yang bernama Qin Cheng menanyakan apa yang sedang Jing Jiu tonton. Video Hansen dari Akademi Militer Elang Hitam, jawab Jing Jiu. Qin Cheng pun mengungkapkan bahwa dia pernah dengar Hansen mengalahkan Nalan di tinju hitam putih dan sekarang dia adalah anggota tim memanah Akademi Militer Elang Hitam. Jadi apa pendapatmu tentang Hansen? Tanya Qin Cheng lagi. Kuat, jawab Jing Jiu singkat dan padat. Mendengar itu, Qin Cheng langsung mengatakan tidak banyak orang yang bisa membuat mengucapkan kata itu. Lalu Jing Jiu melanjutkan bahwa sangat disayangkan rekan setimnya Sen terlalu buruk. Singkat cerita, Sin langsung berpindah di planet God yang akan diselenggarakannya kompetisi memanah. Di sana banyak orang-orang meneriaki nama Jing Jiu dan Qin Cheng. Lalu orang-orang juga mengatakan bahwa Akademi Militer Seng Wu sudah datang.
Terlihat ada gadis manis dari Akademi Sengwu bernama Qiu Mingmei. Mingmei pun seperti melihat seseorang dan menghampirinya. "Apa kau Hansen? Aku suka sekali dengan film promosi Silver Killer TS yang kau bintangi. Bisakah aku minta tanda tangan?" ungkap Mingmei kepada Sen. Sen pun bertanya-tanya dan bingung. Namun seperti biasa, kalau ada yang segar-segar, saudara Kang langsung merespon sambil mengungkapkan kepada Sen bahwa dia adalah Qiu Mingmei dari Akademi Sengwu. Dia orang yang sangat terkenal. Setelah Sen memberi tanda tangannya, Mingmei pun tersenyum dan mengatakan terima kasih banyak. Dia pun berharap akan mendapat kesempatan untuk bertanding bersama. Saudara Kang pun sangat iri dengan sang MC kita, karena menurutnya Mingmei ini adalah orang yang sangat terkenal yang membawa Akademi Militer Sengwu ke semifinal saat dia masih siswa baru. Saudara Sen, keberuntunganmu sungguh gila. Lalu Sen dan saudara-saudaranya ke tempat Stadion Planet God. Kang pun melihat seseorang dan mengatakan bahwa itu Jingjiu. Ternyata Jingjiu sedang latihan memanah. Saudara Lumeng yang melihat pun tak percaya dengan hasil menembak Jingjiu yang begitu akurat dan sangat stabil. Namun tiba-tiba anak panah melesat ke arah Sen. Tapi dengan santainya Sen menangkapnya layaknya di film-film kungfu. "Menyerang diam-diam di tempat latihan itu terlalu tidak berkelas kan?" ucap Sen. Orang yang melesatkan panah tadi itu pun menghampiri Sen dan mengatakan, "Kau Hansen kan? Ada banyak orang yang mengikutimu di Skynet dan beberapa orang membandingkanmu dengan Jingjiu. Sayangnya arena adalah tempat di mana kekuatan berbicara. Pemain yang hanya mengandalkan kepopuleran sepertimu akan terekspos begitu memasuki arena." Nah, orang ini bernama Feng Wending, jadi kita sebut saja dia Wending. Kang pun sangat kesal dan ingin menghajar orang yang bernama Wending ini, karena berani-beraninya menyerang secara diam-diam. Untungnya Zhang dan Lumeng menghentikannya. Lalu Wending langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia dari Akademi Militer Smith, lawan di babak pertama Akademi Militer Elang Hitam. Ingatlah, yang bisa memasuki babak kedua untuk menghadapi Akademi Militer Pusat adalah Akademi Militer kami. Kalau begitu, kau juga harus ingat, Akademi Militer Pusat adalah lawan yang ingin kukalahkan, ucap Sen. "Cih, masih saja songong," ujar Wending. Tiba-tiba Jingjiu sudah berada di dekat mereka dan mengatakan, "Akademi Militer Pusat kami sangat populer ya." Jingjiu pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Sen bahwa dia adalah Jingjiu. Sen pun menjawab bahwa dia adalah Hansen. Mereka berdua pun bersalaman. Jingjiu mengungkapkan bahwa dia awalnya ingin menunggu sampai kompetisi dimulai untuk memperkenalkan diri secara formal. Tapi karena sudah bertemu di sini, mari kita berkenalan saja dulu. Aku menantikan pertandingan kita. Mendengar itu, Sen pun merasa demikian. Setelah itu, Shin berpindah di stasiun Huasing. Di sana ada reporter wanita yang waktu itu meliput pertandingan Sen di tinju hitam dan putih. Dia pun merasa heran kenapa Sen tidak mengikuti kompetisi tinju hitam putih. Walau karena adanya perubahan aturan kompetisi, Jingjiu tidak bisa mengikuti tinju hitam putih secara bersamaan. Tapi kenapa Sen melepaskan kesempatan yang begitu besar dan malah memilih liga memanah? Namun setelah berpikir lama, sang reporter wanita itu pun mengerti dan langsung membuat berita di gawainya dengan judul kesepakatan yang menentukan antara monster dan kaisar. Seketika itu juga berita tersebar. Para warganet pun banyak mengomentari dan bisa kalian baca sendiri agar memperpanjang durasi. Lalu Shin berganti lagi di ruang istirahat Stadion Planet God. Di sana ada Situsi yang memberi arahan. Menurutnya dalam pertandingan ini hal yang terpenting adalah tekad untuk menang. Itu sebabnya Situsi yang memilih para pemula untuk tampil. Faktor pasti yang akan menyebabkan kekalahan bukanlah perbedaan kekuatan, melainkan kurangnya semangat juang, ujar Situsi. Sementara itu, Kang yang terlihat sangat gugup karena pertama kalinya ikut kompetisi, Sen pun menghampiri saudaranya itu dan menenangkannya. Mendapat perhatian dari saudaranya, Kang pun mulai sedikit tenang sambil mengatakan bahwa dengan adanya saudara ketiga, kita pasti akan menang kan? Sen pun menanggapi bahwa hanya Akademi Militer Smith belaka itu bukanlah masalah. Bersiaplah untuk pertunjukan bagus, saudara Kang.
Sementara itu, sang wartawan wanita mewawancari Guru Feng Jiulun tentang pendapatnya mengenai peluang Akademi Militer Elang Hitam dan Smith dalam kompetisi kali ini. Karena menurut wartawan di kompetisi sebelumnya, kedua akademi tidak memiliki hasil yang memuaskan. Guru Feng Jiulun menanggapi bahwa peluangnya 60%. Oh, jadi Guru Feng berpikir bahwa Elang Hitam hanya memiliki peluang 60% untuk menang, tanya sang wartawan wanita. Tidak, aku pikir Smith memiliki peluang 60% untuk menang. Tahun ini Smith telah merekrut banyak siswa khusus memanah dan Feng Wending adalah salah satu yang terbaik, ungkap Guru Feng Jiulun. Tapi yang sedang hangat dibicarakan di Skynet saat ini adalah pertempuran yang menentukan antara Hansen dan Jingju, ujar sang wartawan wanita. Mendengar itu, Guru Feng Jiulun menanggapi bahwa itu hanya cari sensasi. Baik Hansen sendiri maupun Akademi Militer Elang Hitam tidak memiliki kekuatan untuk melawan Akademi Militer Pusat. Mendengar penuturan yang diucapkan Guru Feng Jiulun tadi membuat orang-orang sangat kesal dan mencaci maki Guru Feng Jiulun. Sedangkan dalam kerumunan ternyata ada Jingju dan Qin Cheng sedang menyamar untuk menyaksikan pertandingan Elang Hitam melawan Smith. Lalu Guru Feng Jiulun lanjut mengatakan bahwa Hansen memilih busur 11,0. Sebagai anggota akademi, dia bahkan tidak bisa menggunakan busur 12,0. Bagaimana level seperti itu bisa berpartisipasi dalam liga pemanah? Kita pun diperlihatkan tim Elang Hitam mulai memasuki arena pertandingan. Begitu juga dengan tim Smith. Lalu Guru Feng Jiulun lanjut berkomentar lagi bahwa Wending memilih busur besar dengan kekuatan 12,5 yang menunjukkan betapa kokohnya pondasi dan kebugaran fisiknya dibandingkan Hansen. Jadi maksud Guru Feng Jiulun, level memanah Wending lebih baik dari Hansen? Tanya sang wartawan. Guru Feng Jiulun pun mengungkapkan siapapun yang akrab dengan kompetisi memanah pasti pernah mendengar nama Fang Hua dan Feng Yunmei. Mendengar itu, sang wartawan menanggapi tentu saja mereka berdua adalah pemanah profesional di antara para evolver. Nah, Wending itu adalah putra mereka. Jadi bisa dikatakan itu adalah tradisi keluarga. Apalagi bakat Wending sangat bagus. Dia benar-benar bintang baru di antara pemain akademi militer. Siswa militer biasa seperti Hansen tidak bisa menjadi lawannya, ucap Guru Feng Jiulun. Kita pun diperlihatkan Wending sedang mengarahkan timnya dan membuat sebuah rencana. Begitu juga dengan tim sang MC kita. Mendengar penilaiannya Guru Feng Jiulun, sang wartawan wanita pun mengatakan, bukankah penilaian Anda itu terlalu sewenang-wenang? Para penonton tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Lalu Shin berpindah di aula pelatihan Akademi Militer Elang Hitam. Di sana para siswa sedang nonbar. Lily yang sangat kesal dengan komentar Guru Feng Jiulun mencaci makinya. Dia sama sekali tidak punya kualitas profesional. Kenapa Stasiun Huasing mengundang orang seperti itu untuk menjadi komentator? Sedangkan Jian Ran mengambil hal positif apa yang dikatakan Guru Feng Jiulun. Menurut Jian Ran, apa yang dikatakannya memang benar, tapi takutnya hasilnya tidak seperti yang dia inginkan karena di sana ada Ayang Sen. Setelah itu, Kapten tim Sen bernama Su Tianhao mengungkapkan rencananya, yang intinya mereka harus menduduki titik tertinggi dan mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Mendengar itu, sang MC kita mengatakan, Kapten, musuh kita hanyalah Akademi Militer Smith. Kita bisa membereskan mereka dalam 5 menit. Sang kapten yang mendengar pun terkejut. Singkat cerita, Sen dan saudara-saudaranya mulai bergerak. Ikezo! Teriak Kang. Wartawan wanita pun yang melihat keadaannya mengomentari bahwa kelima pemain Smith sudah memilih tempat untuk persembunyian. Menurutnya, pemilihan posisinya pun dibilang sangat lihai. Sedangkan di pihak Elang Hitam malah menerobos maju menyerang sekaligus. Guru Feng Jiulun juga mengomentari, omong kosong, itu hanya omong kosong. Mereka malah menyerang sekaligus. Sepertinya Akademi Militer Smith akan menyelesaikan permainan dalam 5 menit. Beda dengan Qin Cheng dan Jingjiu yang juga mengamati pergerakan tim Sen yang menyerang sekaligus. Menurut Jingjiu, Akademi Militer Elang Hitam sama sekali tidak menganggap serius Akademi Militer Smith. Sedangkan Jian Ran yang juga menonton pertandingan sang kekasih, pikirnya 5 menit. Hansen habisi mereka dalam 5 menit. Setelah itu, di tempatnya tim Smith, Wending memberi aba-aba kepada anggotanya agar tetap bersembunyi dan tunggu perintahnya saat ada peluang untuk menembak. Lalu salah satu anggotanya memberitahu bahwa tim Elang Hitam sudah memasuki area jangkauan tembaknya. Apa Kapten Wending ingin aku menembaknya? Tapi Wending mengatakan bahwa tidak sekarang.
Menurutnya hanya busur komposit 14 saja yang bisa menembak. Jadi kita tunggu dulu sampai mereka dalam jangkauan kita semua, barulah kita akan melancarkan serangan serius. Lalu tim Sen sudah memasuki jangkauan tim Wending. Wending pun siap memberi perintah untuk menembak. Para penonton yang menyaksikan bertanya-tanya, kenapa sang MC kita malah muncul secara terang-terangan untuk menjadi target? Sedangkan pikir situ siang, Hansen dan yang lainnya semuanya sudah memasuki jangkauan Smith. Yang berarti bahwa orang-orang Smith juga telah memasuki jangkauan Hansen. Sen pun sudah mengetahui semua posisi dari tim Smith. Pikirnya di hadapan pembunuh bayaran yang paling ahli bersembunyi, semua persembunyian tidak akan efektif. Lalu Wending memerintahkan anggotanya untuk menembak. Tapi Sen malah mendahului mereka dan menembakkan 5 anak panah beruntun. Pertempuran ini hanya butuh aku seorang saja, ucap sang MC kita. Wending pun sangat terkejut, 2 anggotanya sudah tertembak. Pikirnya, bagaimana dia bisa mengetahui lokasi kami? Wow, kompetisi baru saja dimulai. 2 pemain Smith langsung tersingkir, ucap sang wartawan. Sedangkan guru Feng Jiulun tak percaya kenapa Hansen bisa mengetahui lokasi anggota Smith, padahal mereka belum menembak satupun anak panah. Dan yang lebih tak percayanya lagi, bagaimana bisa Hansen menembakkan 5 anak panah dalam waktu sesingkat itu. Di tempat Jing Jiu yang juga melihat, langsung mengajak Qin Cheng untuk pergi dan tidak usah menonton lagi. Hansen benar-benar lawan yang sangat tangguh, ungkap Qin Cheng. Sedangkan dalam pikirannya, aku dari tadi terus memikirkan apa yang akan kulakukan jika di lapangan itu adalah aku. Kita pun diperlihatkan Sen bergerak dengan lincahnya sambil menembakkan anak panahnya. Qin Cheng pun mengomentari akan hasilnya, baik itu kecepatan, rute, atau waktu tembakan. Setiap pilihan Sen sama persis dengan pilihanku. Wending pun tak habis pikir bagaimana Hansen mengetahui semua posisi anggotanya, bahkan timnya pun tak sempat untuk bertindak. Wending pun juga terkena tembak dan tereliminasi. Tim Akademi Militer Elang Hitam memenangkan pertandingan dengan telak. Lalu Shin kembali ke Jing Jiu dan Qin Cheng. Sepertinya kau yang lebih bersemangat untuk melawan Hansen dibandingkan aku, ungkap Jing Jiu. Qin Cheng menanggapi dan berharap rekan setimnya Sen lebih kuat agar pertandingannya jadi lebih seru. Sedangkan itu di tempatnya Sen dan saudara-saudaranya. Para penonton meneriaki nama Sen setelah mengalahkan tim Smith dengan telaknya dan mereka menyebut Sen dengan sebutan Kaisar Hansen. Di tempat ruang istirahat Akademi Militer Elang Hitam, Situ Siang memberikan selamat atas kemenangan anak didiknya. Lalu mengatakan bahwa lawan mereka berikutnya adalah Akademi Militer Pusat. Jadi semuanya bersiap-siaplah. Dan juga kalian tidak perlu memaksakan diri, bisa menyingkirkan 2 atau 3 sudah cukup bagus, ungkap Situ Siang. Namun Sen yang mendengar itu langsung mengatakan, pelatih Situ Siang, apa harapanmu memilih kami hanya untuk menyingkirkan 2 atau 3 lawan saja? Lu Meng mengungkapkan bagaimanapun juga musuh kita kali ini adalah Akademi Militer Pusat. Jika kalian semua percaya bahwa kita akan kalah di pertandingan ini, barulah benar-benar tidak ada harapan, ungkap Sen. Saudara Zhang pun menanggapi bahwa Akademi Militer Pusat berbeda dengan Smith. Mereka tidak hanya punya Jing Jiu, tapi level setiap pemainnya jauh di atas kita. Pelatih, bagaimana dengan kata-katamu saat kau merekrutku ke tim akademi? Kau bilang kau ingin tim akademi kita memenangkan turnamen liga kan? Tanya Sen. Situ Siang dengan muka memerahnya hanya bisa menjawab iya. Mendengar jawaban iya dari Situ Siang, Sen langsung meminta kepada Situ Siang bagaimana cara memenangkannya karena Sen sangat ingin menang. Jika kau benar-benar ingin menang, hanya ada satu cara dan kunci keberhasilannya ada padamu Hansen, ungkap Situ Siang. Lalu Situ Siang menjelaskan bahwa dalam hal kekuatan absolut kalian tidak memiliki kemungkinan untuk menang di setiap posisi. Akademi Militer Pusat jauh lebih kuat dari kita. Bahkan kolaborasi di antara mereka jauh lebih baik dari kalian. Namun ini bukan berarti bahwa kalian tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Kalian memiliki sedikit peluang untuk menang jika mencobanya. Tapi ada 99% untuk kalah. Kita pun diperlihatkan tim Akademi Militer Pusat mulai bergerak, begitu juga tim Akademi Militer Elang Hitam. Mendengar penjelasan Situ Siang tadi, Sen pun semakin ingin menang, walau hanya 1%. Dia pun minta tolong kepada Situ Siang apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan itu di tribun penonton, ada Peng dan Tang. Tang bertanya kepada Peng, apa Hansen masih punya peluang untuk menang?
Feng pun menjawab, menurutnya kalau dari segi kekuatan keseluruhan tim, Hansen tidak punya peluang. Tapi Hansen adalah yang terbaik dalam pembunuhan, dan para pembunuh bayaran itu licik. Mengambil kepala satu orang tidak harus menggunakan seluruh tim. Lalu Tang terkejut dan bertanya apa yang Akademi Militer Elang Hitam lakukan. Feng pun menjelaskan bahwa mereka ingin memutar ke belakang Akademi Militer Pusat. Mereka ingin menang, dan satu-satunya cara adalah menciptakan peluang pembunuhan untuk Hansen. Lalu sedikit flashback sebelum pertandingan. Situs yang menjelaskan bahwa mereka akan menempati satu atau dua di ketinggian komando terdekat. Menurut situs yang Akademi Militer Pusat juga sering melakukan ini. Namun dalam beberapa pertandingan, mereka akan langsung menempati ketinggian puncak gunung batu di area tengah arena. Lu Meng pun menanyakan berapa banyak pastinya mereka menggunakan taktik itu. Situs yang pun menjawab bahwa dia telah menonton pertandingan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Totalnya 3 kali. Semuanya saat mereka menghadapi lawan yang kuat. Di bawah taktik ini, tim-tim yang awalnya dianggap mampu melawan mereka, semuanya justru dikalahkan. Shen pun menyadari Akademi Militer Pusat saat menghadapi musuh yang kuat dan tangguh, mereka memilih taktik yang agresif. Makanya untuk mengalahkan mereka, kita hanya bisa menjadi agresif dengan sistem radikal dan menerapkan taktik yang lebih agresif dari mereka, ungkap situs siang. Mendengar itu, saudara Kang berucap, bukankah ini taktik bunuh diri? Tapi ini juga satu-satunya kesempatan kita, ucap Shen. Dengan semangatnya, situs yang mengatakan kuncinya terletak pada berita tentang Hansen dan Jingyu. Sekarang Hansen menjadi pusat perhatian. Banyak orang yang menantikan pertarungan menentukan antara Hansen dan Jingyu. Kita akan bertaruh bahwa Akademi Militer Pusat takut pada Hansen dan mengambil taktik khusus untuk melawan kita. Tapi jika Akademi Militer Pusat memperlakukan Elang Hitam dengan taktik yang biasa, sudah dapat dipastikan Elang Hitam akan kalah. Kita pun kembali kepada para penonton yang melihat timnya Shen. Mereka pun berkomentar, ini menarik, Akademi Militer Pusat tidak tahu bahwa Elang Hitam telah memutar ke belakang mereka. Keajaiban sudah terjadi, ungkap situs yang. Diperlihatkan tim Jingyu sudah berada di gunung batu tertinggi, sedangkan tim Shen mengawasi dari batu dan pepohonan. Hasilnya ada di tanganmu, Hansen, ucap situs yang. Lalu Shen memberikan aba-aba kepada timnya, tapi sayangnya flashback lagi. Situs yang mengatakan, inilah target pertama kalian. Melihat itu, Lu Meng terkejut karena bukan Jingyu. Dia Qin Cheng, ucap Zhang. Qin Cheng, siapa itu? Tanya Shen. Situs yang pun mengungkapkan, Qin Cheng ini adalah orang nomor 2 di Akademi Militer Pusat dan bahkan juga merupakan bintang kedua dari Akademi Militer Pusat. Dia dari jurusan komando robot perang, memiliki pandangan keseluruhan dan kemampuan komando yang baik. Jadi sebenarnya yang pertama adalah Jingyu, karena kekuatan individu Jingyu terlalu kuat, serangan diam-diam mungkin tidak akan berhasil. Dan yang kedua adalah menyingkirkan Qin Cheng. Ini lebih berarti bagi Elang Hitam secara strategis. Setelah itu kita kembali ke pertandingan. Jingyu merasakan sesuatu akan menyerang Qin Cheng. Jadi dia mengatakan, awas Qin Cheng. Dengan refleks, Qin Cheng mengeluarkan busurnya dan balas menyerang. Serangan diam-diam dari jarak sejauh ini. Kalian terlalu meremehkanku, ucap Qin Cheng. 3 anak panah yang menyerang Qin Cheng langsung diblokir Qin Cheng dengan mudah. Tapi tiba-tiba Qin Cheng menyadari sesuatu. Tunggu ini. Sedangkan itu Shen mengatakan jika ada peluang 1% untuk menang, maka akulah 1% itu. Shen pun melesatkan anak panahnya. Tak disangka-sangka, Qin Cheng dari Akademi Militer Pusat tereliminasi karena terkena tembakan Hansen dari Akademi Militer Elang Hitam, ucap komentator. Pikir situs siang sambil tersenyum, panah seperti itu di seluruh liga memanah ini hanya Hansen yang bisa menembakkannya. Karena Qin Cheng sudah kalah, dia pun memberi saran kepada Jingyu bahwa berhati-hatilah terhadap Hansen. Dia lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Di sini Qin Cheng berpikir dan menyadari saat ketiga anak panah yang di depan untuk menyerangnya, ternyata itu hanyalah sebuah tipuan karena panah Shen bersembunyi di balik 3 panah itu. Qin Cheng pun sadar dan melihat saat panah yang di depan tertembak jatuh, baru dia sadar ada anak panah Hansen. Setelah itu Jingyu memerintahkan anggotanya untuk turun dari gunung karena sudah tidak ada lagi tempat berlindung. Mereka semua pun bergegas untuk turun sambil menembakkan anak panah. Sedangkan Shen mengawasi di balik pohon. Tak diduga-duga saudara Kang terkena anak panah. Ternyata yang menembakkan anak panah itu adalah Jingyu. Yang lebih gilanya lagi, dia menggunakan busur 16,0.
bahkan tembakannya sangat cepat. Orang ini benar-benar sangat kuat. Lalu wartawan wanita yang kini menjadi komentator mengatakan, Akademi Militer Pusat berada di lereng gunung yang gundul. Tidak ada perlindungan sama sekali. Sekarang mereka hanya memiliki dua pilihan, bergegas naik ke atas atau cepat turun dari bukit. Melihat itu, Shen meminta kepada timnya untuk menembak agar tim Jingyu tidak turun. Karena posisi medan pertempuran sekarang menguntungkan mereka. Sang komentator pun mengatakan, dalam waktu 20 menit sejak dimulainya pertandingan, 3 anggota Akademi Militer Pusat telah tersingkir. Dan harga yang dibayar Akademi Militer Elang Hitam untuk ini hanya tersingkirnya 1 pemain. Sedangkan itu di tempat Akademi Militer Pusat, instrukturnya pun mengungkapkan bahwa taktik Elang Hitam sangat menarik. Akademi Militer Pusat kita sudah lama tidak mengalami situasi seperti ini. Akademi Militer Pusat telah mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, ucap sang komentator. Lalu kita kembali ke tempat Shen. Shen pun berpikir, seluruh tim memilih Busur 11,0 hanya untuk memastikan laju tembakan absolut. Bahkan jika kau adalah Jingyu, tidak mungkin kau tidak basah kuyup di tengah hujan panah. Anggota Jingyu pun terkena tembakan lagi. Tersisa Jingyu seorang. Sang komentator pun tak percaya dan mengatakan, Elang Hitam luar biasa. Hansen sangat luar biasa. Ini adalah pertandingan yang bisa dicatat dalam sejarah Liga Memanah. Akademi Militer Pusat Aliansi tidak pernah didorong sampai ke titik seperti ini sebelumnya. Namun dengan sekejap, 2 pemain Elang Hitam langsung dikalahkan oleh Jingyu. Akademi Militer Pusat pun masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Pertarungannya pun akan semakin seru. Lumeng yang melihat tak menyangka ada orang yang bisa menggunakan busur 16,0, bahkan menembakkan 2 anak panah dalam waktu sesingkat itu. Orang ini sama sekali bukan manusia. Sus. Jingyu pun bergerak sangat cepat. Melihat itu, Shen berpikir, dia masih masuk dalam hutan batu. Sekarang kami kembali ke garis start yang sama. Sedangkan itu, Tang memuji pelatih Akademi Militer Elang Hitam karena bisa membuat Akademi Militer Pusat sememalukan ini. Lalu untuk Hansen bisa atau tidaknya menarik Jingyu keluar itu tergantung padanya. Busur Hansen tidak bekerja. Busur 11,0 terlalu lemah. Busur semacam ini tidak mempan untuk menyerang Jingyu, kecuali di jarak yang sangat dekat. Tapi dalam kompetisi memanah hampir tidak mungkin untuk mencapai jarak sedekat itu, ucap Peng. Lalu lanjut Peng mengungkapkan, Jingyu telah sepenuhnya terbebas dari medan yang tidak menguntungkan, dan sekarang menjadi lebih peka seperti binatang buas di pegunungan dan hutan. Melihat situasinya yang sekarang, Lumeng pun menyarankan kepada Shen bahwa mereka berdua harus pindah tempat. Shen pun seperti menyadari sesuatu. Ternyata panah Jingyu melesat sangat cepat. Shen pun berteriak, Saudara Lumeng, cepat minggir. Lalu Shen menjatuhkan dirinya sambil melesatkan anak panahnya dengan gaya. Kedua anak panah mereka pun saling melesat. Melihat itu, Tang berkomentar, memilih busur 11,0 meskipun secara taktik berhasil, tapi menghadapi pemain seperti Jingyu saja, busur seperti itu menjadi kelemahan yang fatal. Tak diduga-duga, Lumeng terkena panah Jingyu. Dia pun mengatakan, Saudara Shen, sisanya kuserahkan padamu. Para penonton pun tak habis pikir kenapa Akademi Militer Elang Hitam tidak langsung menyingkirkan Jingyu, padahal mereka memiliki keuntungan. Selama Jingyu masih ada, Akademi Militer Pusat tidak akan pernah kalah. Sang komentator pun mengatakan, Hansen dan Jingyu tampaknya telah sepenuhnya memahami posisi dan tindakan satu sama lain. Setiap kali ditembak, mereka bisa meninggalkan posisi berbahaya yang ditargetkan 1 langkah lebih awal dan mencari posisi lain yang menguntungkan di mana mereka bisa menembak lawan. Namun busur Hansen terlalu lemah. Jika dia menggunakan busur 14,0 atau lebih tinggi, dia masih memiliki peluang untuk bersaing dengan Jingyu. Tapi sangat disayangkan, dia memilih busur 11,0. Dia pun tidak punya peluang. Orang-orang pun sangat berharap untuk melihat lagi duel Hansen dan Jingyu. Tapi sayangnya tahun ini tahun terakhir bagi Jingyu. Bahkan jika Hansen berpartisipasi di masa depan, Jingyu sudah tidak akan ada lagi. Mereka bertemu terlalu dini. Panggung yang tepat bagi mereka harusnya dipindah. Tapi apalah daya, takdir berkata lain. Lalu Shen pun menggantungkan dirinya layaknya kelelawar dan menembakkan anak panahnya. Para penonton pun sejujurnya tidak ingin di antara Hansen dan Jingyu ada yang kalah. Ini mungkin pertarungan terhebat di Liga Sekolah Militer dalam 10 tahun terakhir.
Tidak peduli siapapun yang kalah, mereka bukanlah pecundang. Singkat cerita, setengah jam kemudian, tapi tidak ada satupun dari Shen dan Jingyu berhasil mengenai anak panah satu sama lain. Layaknya dua master catur yang memakai penutup mata, mereka tidak dapat melihat satu sama lain, tapi menggunakan arena sebagai papan catur untuk bersaing secara psikologis. Pikir Shen, begitu kami memasuki area kayu tumbang, itu akan menjadi konfrontasi langsung. Hansen sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia hanya mengambil busur yang salah di waktu yang tidak tepat. Jika dia juga siswa kelas 4 seperti Jingyu dan memiliki busur sama seperti Jingyu, ini akan menjadi pertarungan super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu di tempat timnya Shen, sang kapten pun menangis dan tidak ingin kalah lagi karena sudah susah payah untuk sampai ke titik ini. Kenapa? Kenapa harus Jingyu yang berada di pihak lawan? Lu Meng pun ingin menenangkan sang kapten bahwa masih ada tahun depan. Tapi sang kapten berujar, tidak ada tahun depan, karena aku sudah mau lulus. Begitu juga dengan si Tu Xiang yang juga menangis. Pikirnya, taktik beresiko itu ternyata berhasil. Dan pertempuran dengan Akademi Militer Pusat telah sampai pada titik raja melawan raja. Tapi sayangnya yang dipegang Hansen adalah busur 11,0. Sang kapten pun langsung berteriak, aku mohon berilah sedikit keajaiban. Bahkan jika itu harus mengurangi 10 tahun hidupku. Shen pun lalu berlari dengan cepat. Pikirnya tanpa adanya perlindungan, berlari lebih lama lagi pun tidak ada artinya. Melihat itu, Jingyu pun mengatakan bahwa Shen sangat mumpuni. Tapi sangat disayangkan dia tidak punya kesempatan lagi di waktu berikutnya. Jadi menurut Jingyu hanya bisa disimpulkan hari ini juga. Ya, kau benar, kenapa harus menunggu waktu berikutnya? Sekarang saja lebih bagus, ungkap Shen dengan sangat percaya dirinya. Jingyu pun siap menembakkan anak panahnya dengan aura keunguannya. Begitu juga dengan Shen dengan aura keemasannya. Tang mengomentari dalam 1 lawan 1 di area pohon tumbang tanpa perlindungan dengan busur 11,0 dan 16,0, menurutnya Hansen tidak punya peluang. Sepertinya Jingyu hanya bisa dikalahkan oleh dirimu, Peng. Feng pun menanggapi bahwa belum tentu. Karena Shen itu belum menyerah, dan aku belum melihat kebimbangan di matanya. Di dunia ini kekuatan bukanlah segalanya. Kita pun diperlihatkan Shen dan Jingyu saling menyerang dan saling menghindari serangan. Lalu Jingyu melompat dan menembakkan anak panahnya. Lanjut Peng mengatakan, dua orang itu kecuali satu sudah tereliminasi, jangan pernah mengambil kesimpulan. Panah yang dilesatkan Jingyu tadi pun mengarah langsung ke Shen yang tengah bergerak cepat. Tapi Shin berpindah ke tempat tim Akademi Militer Pusat. Teman-temannya pun tak menyangka 3 anak panah Jingyu meleset. Apakah ini keberuntungan Shen atau keberuntungan Jingyu yang buruk? Qin Cheng pun menjelaskan bukan keberuntungan Jingyu yang buruk atau keberuntungan Shen yang bagus, tapi daya piket Shen yang terlalu kuat. Daya piket yang kubicarakan adalah Hansen memiliki ilusi dalam lintasannya. Apa menurut kalian gerakan jig-jag Hansen dari sisi ke sisi itu acak? Membuat orang melihatnya seolah-olah sedang menuju ke satu arah. Tapi setelah mengambil satu langkah, mereka menemukan bahwa dia sedang menuju ke arah yang sama sekali berbeda. Gerakan Hansen penuh dengan daya piket palsu, yang membuat penilaian Jingyu menjadi samar. Shen pun bergerak layaknya si kilat kuning. Pelatih Akademi Militer Pusat pun mengungkapkan, di sekitar jarak 50-100 meter adalah neraka bagi Hansen. Dengan kemampuan Jingyu, dia bisa menembakkan setidaknya 6 anak panah di jarak ini dan dia pasti akan menang. Sedangkan pelatih Si Tu Xiang berpikir, bergegaslah, Hansen bergegaslah. Jarak mereka pun sudah mencapai 150 meter. Singkat cerita, jaraknya sudah mencapai 100 meter. Shen pun langsung melompat setelah mendapat kesempatan. Orang-orang yang menyaksikan pun terkejut. Menurut sang komentator, Hansen terlalu tidak sabar. Karena jarak 100 meter terlalu jauh untuk busur 11,0. Bagaimana dia bisa melancarkan serangan penuh dari jarak itu? Sedangkan Peng yang paham situasinya mengatakan, Shen bukan tidak sabar, tapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan kekuatan Jingyu, mustahil baginya untuk mencapai 50 meter. Ditambah lagi 50 meter mungkin tidak bisa mengenai Jingyu. Tapi menurut Tang, pada jarak ini tidak ada gunanya. Jadi jika dia selesai menembak, dia akan kalah. Oleh karena itu dia harus menang di sini, ujar Peng yang membuat Tang terkejut mendengarnya. Jingyu pun menghindari anak panah Shen dan balik membalas menyerang.
Shen pun dengan susah payah menghindari anak panahnya. Menurut Shen, walau hanya panah karet, tapi dia bisa menembakkan dengan efek semacam ini. Sialan! Mari kita akhiri lawan terhormatku, pikir Jingyu yang siap mengakhiri pertempuran. Melihat itu, pelatih Shitushi yang menangis sambil mengatakan, andai Shen memiliki busur yang kuat, mungkin masih ada peluang untuk berhadapan langsung dengan Jingyu. Sudah selesai, ucap Tang. Kaisar pada akhirnya tidak bisa mengalahkan sang monster, ucap sang wartawan wanita yang menjadi komentator. Belum berakhir, pikir Shen yang mulai mengambil anak panahnya dan menembakkannya. Ini masih belum berakhir. Dengan santainya, Jingyu menghindari anak panah yang ditembakkan Shen layaknya menggunakan haki pengamatan. Tapi tiba-tiba ada satu anak panah melesat langsung ke arah Jingyu, membuatnya terkejut dan mengatakan, "Hah, jelas-jelas sudah terkena panahku tadi. Bagaimana itu bisa muncul?" "Hah, apakah Jingyu salah perhitungan?" ucap Lumeng yang melihat. Sedangkan Kinceng tidak percaya, Jingyu tidak mungkin salah perhitungan, ungkapnya. Anak panah Shen pun terus melesat ke arah Jingyu. Pikir Jingyu terlalu dekat, tidak mungkin lagi membuka busur pada jarak ini. Satu-satunya cara hanyalah Jingyu pun lalu memegang anak panahnya dan melemparnya dengan sekuat tenaga. Mari kita akhiri lawan terhormatku, ucap Shen. Ternyata Shen sudah mempelajari skill tombak berputar dari bis tingkat darah dewa yang waktu itu dia lawan selama 3 bulan. Shen pun tak menyangka akan menggunakannya di situasi saat ini. Shen pun menggabungkan skill tombak berputar dan Yin Yang Blast di anak panahnya, membuat anak panahnya berputar sangat cepat. Anak panah Shen dan Jingyu pun mulai bertabrakan, dan membuat anak panah Jingyu terpental diakibatkan putaran anak panah Shen yang begitu cepat. Walhasil Jingyu terkena anak panah sang MC kita. Jingyu dari Akademi Militer Pusat tereliminasi oleh tembakan Han Shen dari Akademi Militer Elang Hitam. Semua orang yang menyaksikan pun sangat terkejut.